Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini, banyak orang merasa gelisah dan cemas tentang rezeki. Mereka mengejar dunia siang dan malam, seolah-olah rezeki hanya datang dari kerja keras semata. Padahal, para ulama sufi seperti Abu Hasan Asyadzili dan murid-muridnya seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari telah mengajarkan kepada kita hakikat rezeki yang jauh lebih dalam, bahwa rezeki adalah jaminan Allah dan kekayaan sejati ada di hati yang yakin dan tenang. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama bagaimana para kekasih Allah ini memandang dunia, rezeki, dan kekayaan. Bukan dengan meninggalkan dunia, tapi dengan menundukkan dunia agar tidak menguasai hati kita. Semoga penjelasan ini membuka mata hati kita dan membimbing kita dalam menata keyakinan, usaha, dan tawakal dalam hidup. Rezeki dan kekayaan menurut Abu Hasan Asyadzili dan Ibnu Athaillah. Pertama, latar belakang pemikiran tasawuf Syadziliyah. Abu Hasan Asyadzili adalah pendiri tarekat Syadziliyah yang menekankan keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin. Beliau hidup di zaman yang penuh gejolak, namun ajarannya sangat menekankan tawakal, zuhud sejati, dan penghambaan total kepada Allah. Murid-muridnya seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, melanjutkan tradisi tersebut, namun dengan penekanan filosofis dan kontemplatif yang sangat kuat. Kedua, pandangan Abu Hasan Asyadzili tentang rezeki. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Abu Hasan Asyadzili berkata, "Jangan kau cari rezekimu dengan cara meninggalkan Tuhanmu, karena rezekimu telah dijamin, tapi Tuhanmu tidak." Beliau menekankan bahwa Allah sudah menjamin rezeki makhluknya, sebagaimana dalam firman Allah, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di bumi, melainkan dijamin Allah rezekinya." Namun, manusia sering terlalu sibuk mengejar rezeki, sampai melupakan pencipta rezeki itu sendiri. Padahal, menghambakan diri kepada Allah justru mendatangkan kecukupan, baik lahir maupun batin. Usaha dan tawakal harus berjalan seimbang. Abu Hasan Asyadzili bukan tipe sufi yang anti dunia. Ia tidak melarang bekerja dan berusaha, tapi ia mengajarkan, jadilah engkau di dunia ini sebagai wakil Allah, bukan budak dunia. Sederhananya, manusia tetap wajib bekerja dan berikhtiar, tapi tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Dunia hanya wasilah atau sarana, bukan gaya atau tujuan. Ketiga, pandangan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam tentang rezeki dan ikhtiar. Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, "Betapa banyak rezeki yang datang kepadamu bukan karena usahamu, tapi karena karunia-Nya." Meskipun manusia diwajibkan berusaha, namun hasil dari usaha itu bukan semata-mata karena kecerdasan, kekuatan, atau strategi, tapi karena karunia Allah. Maka jangan pernah menyandarkan hati kepada usaha, tapi gantungkanlah kepada Allah tentang kekayaan sejati. Orang yang kaya adalah orang yang hatinya tidak tergantung kepada selain Allah. Kekayaan bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari ketenangan dan kecukupan hati. Banyak orang berharta, tapi miskin jiwa. Sebaliknya, banyak orang sederhana yang hidupnya berlimpah kebahagiaan karena hatinya penuh yakin kepada Allah. Keempat, konsep zuhud sejati. Bukan meninggalkan dunia, tapi mengendalikan dunia di hati. Baik Abu Hasan maupun Ibnu Athaillah sama-sama tidak menganjurkan lari dari dunia secara fisik. Mereka mengajarkan zuhud yang matang, yaitu bekerja, berdagang, berkebun, tapi tidak cinta dunia. Menjadi orang kaya, tapi tidak sombong dan tidak bergantung pada harta. Menggunakan dunia untuk melayani akhirat, bukan sebaliknya. Ibnu Athaillah berkata, "Jangan kamu merasa senang jika diberi, dan jangan gelisah jika diambil, karena Dialah yang memberi dan mengambil." Mari kita ambil gambaran besar dari pembahasan ini. Ajaran Abu Hasan Asyadzili dan Ibnu Athaillah sangat relevan hari ini. Ketika manusia sibuk mengejar kekayaan dunia, mereka mengingatkan bahwa rezeki yang paling besar adalah ketenangan jiwa, karena yakin pada Allah. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan akhir. Pada hakikatnya, rezeki bukan semata hasil dari kerja keras, melainkan karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dalam bentuk dan waktu yang seringkali di luar dugaan. Abu Hasan Asyadzili mengajarkan bahwa rezeki sejati tidak akan pernah lepas dari takdir, dan keyakinan kepada Allah jauh lebih bernilai daripada harta yang melimpah. Ibnu Athaillah mempertegas bahwa kekayaan sejati bukan di dompet, melainkan di hati yang rida dan qanaah. Dunia boleh kita genggam, tapi jangan kita izinkan masuk ke dalam hati. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki,
dan setiap jatah kita tidak akan tertukar. Jangan sampai sibuk mengejar dunia, sampai lupa kepada Zat yang menciptakan dunia. Teruslah berusaha, tapi jangan lepaskan tawakal. Teruslah bekerja, tapi jangan padamkan doa. Karena rezeki yang berkah bukan hanya yang banyak, tapi yang membuat hati tenang dan semakin dekat kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang kaya dengan yakin, cukup dengan syukur, dan tenang karena tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.